kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang persendian. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Nurmata Pianti. Perkenalkan, nama saya Cipriani. Perkenalkan, nama saya Restia Sofia. Perkenalkan, nama saya Nextani Aulia. Perkenalkan, nama saya Kusanja Putriani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Alfianda. Kami dari kelas 11 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang persendian. Apa sih persendian atau artikulasi? Nah, persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih yang bergerak maupun yang tidak dapat digerakkan. Nah, itu adalah persendian. Sedangkan persendian itu ada banyak ya. Hubungan antara dua tulang ya. Untuk lebih jelasnya ini ya. Nah, oke. Kan ada banyak persendiannya. Yang pertama yaitu macam-macam persendian atau struktur persendian, yaitu ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin, dan bursa. Nah, apa sih yang dinamakan dengan ligamen? Ligamen merupakan jaringan ikat fibrosa yang berfungsi untuk mencegah pergerakan berlebih pada persendian dan membantu mengembalikan tulang pada posisi asalnya. Nah, itu adalah ligamen. Nah, yang kedua adalah kapsul sendi. Kapsul sendi struktur tipis tapi kuat. Di dalam sendi yang berperan untuk menahan ligamen. Kapsul sendi terdiri atas dua lapisan. Yang pertama kapsul sinovial dan yang kedua kapsul fibrosa. Nah, apa sih kapsul sinovial? Kapsul sinovial merupakan jaringan fibrokolagen agak lunak yang tidak memiliki saraf reseptor dan pembuluh darah. Kapsul sinovial berfungsi menghasilkan cairan sinovial sendi dan membantu penyerapan makanan ke tulang rawan sendi. Nah, itu adalah kapsul sinovial. Nah, yang kedua yaitu kapsul fibrosa. Kapsul fibrosa berupa jaringan fibrosa yang keras serta memiliki saraf reseptor dan pembuluh darah. Kapsul fibrosa berfungsi memelihara posisi dan stabilitas sendi serta memelihara regenerasi kapsul sendi. Nah, lanjut yang ketiga yaitu cairan sinovial. Cairan sinovial merupakan cairan pelumas sehingga gesekan berjalan lancar, halus dan tidak menimbulkan rasa nyeri sakit. Nah, itu pergeseran ya. Di pergeseran antara pergeseran antara tulang itu pelumas atau cairan lengket ya. Kalau di tulang ayam itu ada siga cairan-cairan yang begitulah ya. Itu adalah cairan sinovial. Lanjut yang keempat, tulang rawan hialin terdapat di bagian. Yang keempat adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin terdapat di bagian ujung tulang. Tulang rawan hialin berwarna agak bening, kebiruan dan mengkilap. Tulang rawan hialin berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak ya. Untuk tulang rawan hialin yaitu hidung. Oke, lanjut yang kelima yaitu yang terakhir yaitu bursa. Bursa merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial dan terletak di luar rongga sendi. Nah, tipe persendian. Berdasarkan strukturnya, persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Sendi fibrosa, yaitu sendi yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. 2. Sendi kartilago, yaitu sendi yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. 3. Sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat, ligamen, dan kapsul sendi.
Sendi sinatosis atau yang disebut sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan ikat, fibrosa atau cartílago. Jenis-jenis sendi sinatosis terbagi menjadi dua, sinatosis simbiosis dan sinatrosis sinkondrosis. Kalau sinatrosis simbiosis adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa berbentuk serabut yang mengalami pengulangan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. Hubungan antara tulang tengkorak disebut sutura. Kalau sintrosis sinkondrosis adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan, kartilago. Hialin, contohnya lempeng sementata yang terletak di antara episis dengan diafisis pada tulang panjang anak-anak. Setelah sinkondropikasi disebut sintosis. Sendi antiartrosis. Sendi antiartrosis adalah sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Jenis-jenisnya yaitu sebagai berikut. Sintesis. Sintesis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago, tulang rawan serabut. Contohnya seperti antar tulang belakang dan sintesis pubis tulang kemaluan. B. Sindemosis. Sindemosis adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya seperti antar tulang betis, fibula, dan tulang kering tibia. C. Gomposis. Gomposis adalah sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya tulang gigi yang tertanam di dalam kantong tulang rahang. Yang ketiga ada sendi diartrosis. Sendi sinovial adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Sendi diartrosis dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. A. Sendi engsel. Sendi poros 1 bergerak ke satu arah seperti pintu. Kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos 1. Contohnya sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan tulang antar jari. B. Sendi peluru memiliki gerakan bebas ke segala arah. Tulang ujung berbentuk lekuk dan bongkol serta berporos 3. Contohnya sendi tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi tulang gelang panggul dengan tulang paha. C. Sendi pelana. Sendi timbal balik bergerak bebas seperti gerakan orang yang mengendarai kuda dan berporos 2. Contohnya sendi antara tulang pergelangan tangan haral dengan telapak tangan metakarpal pada ibu jari. Sendi diantosis dibagi menjadi 3, yaitu ada sendi putar. Sendi putar bergerak dengan rotasi dan memiliki satu poros ujung tulang yang satu dapat mengikat ujung tulang yang lain. Contohnya sendiri antara tulang hasta dan pengumpulan dan sendi antar tulang atas dengan tulang pengrok. Yang kedua ada sendi luncar, yaitu sendi luncar adalah sendi geser. Gerakan menggeser tidak berporos dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya sendi antar tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, dan antar tulang selangan dengan tulang belikat. Dan ketiga ada sendi kondiototil. Gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan yang salah satunya berbentuk serta memiliki ujung tulang yang salah satunya berbentuk oval dan masuk ke dalam lekuk berbentuk elips. Contohnya sendi antar tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Halo guys, jadi kita di sini mau ngasih tahu tentang macam-macam sendi. Macam-macam sendi ada 6 ya guys. Apa aja sih? Sendi mati, sendi kampus, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar. Nah, ada 6. Agar kita mudah mengingatnya, mari kita nyanyikan lagu tentang sendi. Sendi mati, sendi kampus, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, macam-macam sendi. Satu kali lagi, aja apa? Ayo guys. 2, 3. Sendi mati, sendi kaku, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi